Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kapanpun teman-teman yang di rumah yang sedang menonton video ini. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami menggunakan Python yang bertema program data pasien di Puskesmas. Jadi kita langsung aja ke programnya itu seperti apa sih? Nah, ini dia tampilan dari program yang sudah kami buat, yaitu program data pasien Puskesmas. Jadi sebelumnya biar apa sih pakai program ini, atau barangkali teman-teman nanya atau bingung kenapa harus ada pemrograman seperti ini. Jadi program yang kami buat ini diharapkan dapat mempermudah petugas Puskesmas dalam mengelola data pasien. Karena apabila memakai tulis tangan atau cara manual, misalkan mencari data secara manual, itu sangat memakan waktu yang cukup lama. Jadi apabila kita menjalankan program ini dalam menjalankan yang kita butuhkan, itu sangat membantu sekali untuk mempercepat waktu ya, persingkat waktu. Nah, di sini kita memiliki 6 fitur atau 6 daftar menu. Jadi, di sini kita bisa memasukkan nomor menu dari 1 sampai 6 tergantung apa yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin melihat daftar data, kita bisa memasukkan nomor 1. Nah, ini aku kasih sekilas dulu. Seperti ini, maka program akan menampilkan daftar data pasien di Puskesmas. Kita klik enter untuk kembali ke menu. Tapi apabila memasukkan nomor menu di luar dari angka 1 sampai 6, maka program akan mengalami kesalahan seperti ini. Misalkan kita masukin nomor menu 7. Nah, maaf, format nomor menu yang Anda masukkan salah karena 7 tidak ada di daftar menu. Untuk menampilkan program seperti ini, tentunya kami memiliki fungsi-fungsi yang dijalankan. Nah, fungsinya ini apa aja sih? Nah, ini dia fungsi-fungsi yang kami jalankan. Kita memakai import program karena menggunakan 2 Python, dan import os ini untuk memunculkan daftar file di mana program Python berada. Kita lihat berikutnya untuk melihat fungsi pilih menu. Nah, ini kita memakai fungsi elif, if, elif, juga else. Nih, ini ya, else. Jadi fungsi ini akan menampilkan menu dari 1 sampai 6, lalu memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat berdasarkan menu yang dipilih. Tetapi apabila memasukkan nomor di luar 1 sampai 6 ini, maka program akan menampilkan, maaf, format nomor menu yang Anda masukkan salah seperti yang sudah saya jalankan sebelumnya di programnya itu. Jadi kita langsung aja menjalankan programnya. Saya sendiri, Linda Marwatul Gina, akan menjelaskan daftar menu yang pertama juga yang kedua. Jadi kita langsung aja untuk melihat daftar data, kita masukkan nomor menu 1. Nah, jadi program langsung menampilkan daftar data pasien di Puskesmas, meliputi ID pasien, nama lengkap, umur, keluhan, dan penyakit. Setelah itu, silakan tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, untuk dapat melihat daftar data seperti ini, fungsi-fungsi yang dijalankan apa aja sih? Kita lihat fungsinya itu apa aja. Terlalu besar. Oh my god, kecil banget karena ini terlalu panjang. Kita blok aja biar kelihatan kali. Nah, di sini ini dia fungsi-fungsi untuk melihat daftar data. Open untuk membuka data, read lines membaca, sort mengurutkan data. Jadi di sini apabila isinya kosong, maka akan menampilkan data masih kosong. Di sini kita memakai fitur string ya. Ini kita memakai fitur string
untuk meratakan dan memberi spasi pada teks, dan kita juga memakai ini fungsi center untuk spasi antar string. Kita lanjut menjalankan program untuk menambah data baru. Kita klik enter untuk kembali ke menu dan menambah data baru. Nah, maka jika kita memasukkan nomor menu yang kedua, yaitu menambah data, program akan menampilkan seperti ini. Jadi kita harus menginputkan nama lengkap, misalkan Angga. Ini kita ngasal aja ya ceritanya. 10 keluhannya sakit perut, dan setelah dari dokter itu dia mengalami penyakit kram usus misalkan. Nah, data baru berhasil ditambahkan. Untuk mengecek apakah data barunya ini benar-benar berhasil ditambahkan ke daftar data pasien di puskesmas, apakah sudah masuk ke daftar data pasien, kita kembali ke menu. Kita ngeceknya ini di melihat daftar data, memasukkan nomor menu 1. Nah, ini secara otomatis daftar data baru yang baru saja kita tambahkan ini maka akan muncul di daftar data pasien di puskesmas. Ini yang baru saja tadi kita inputkan, sudah masuk di daftar data pasien. Untuk menampilkan program tadi, menambah data baru, fungsi-fungsi yang kita jalankan ini seperti ini. Nah, ini dia fungsi-fungsi yang kita jalankan untuk menampilkan program seperti yang baru saja tadi dicontohkan. Nah, di sini kita disuruh menginputkan format nama lengkap, format umur, format keluhan, dan juga penyakit. Ini open untuk membuka data, write lines, menuliskan list baru ke dalam file. Fungsi ini akan membuka file dan menambahkan data yang diinputkan masuk ke dalam file. Nah, seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rizky Agus Salim. Di sini saya sendiri akan menjelaskan fungsi nomor 3 dan 4, yaitu mencari data dan mengupdate data. Ya, langsung saja. Pertama-tama kami menamai fungsi untuk mencari data sendiri dengan nama search data. Nah, ya mungkin di sini kita langsung mencoba ke programnya dulu ya, agar tahu konsepnya. Nah, misalkan kita ini dari daftar menu, kita memanggil fungsi nomor 3 yaitu mencari data. Maka karena data kita masih kosong ya, jadi akan ditampilkan data masih kosong. Namun bila kita memasukkan data, misalkan kita taruh datanya dulu. Nah, karena sudah ada data ya tadi, maka akan menjalankan program yang karena ini bersifat salah, maka program akan menjalankan codingan yang ini, yaitu silakan masukkan data terkait pasien. Nah, coba saja misalkan kita ketik Ayu gitu ya. Nah, maka akan tampil di sini data yang terkait dengan ada isinya Ayu misalkan. Nah, maka ada di sini Ayu Amelia. Nah, cara kerja programnya sendiri itu bagaimana? Bisa dilihat dari sini. Nah, pertama ini agar programnya lebih singkat, maka kita bikin tabel header ya, udah ada di atas ini. Nah, ini buat garisnya, ini buat ya table lah namanya istilahnya. Terus kita balik lagi ke yang search data tadi. Nah, lalu kita bikin dulu sebuah variabel bernama fonts dengan fungsi false. Nah, lalu di sini kita memakai for untuk mencari untuk melakukan pencariannya. Nah, lalu di sini kita ada splitter ya, karena data kita terpisah menggunakan koma, jadi ya kita menggunakan koma di sini. Lalu find ini pada patient ID, ya ini yang tadi ya, karena kita bisa pakai patient ID atau nama. Nah, lalu jika
Nah, jika datanya ketemu, nah if ketemu gitu, maka akan print ini. Nah, format stringnya nomor, ini nomor tuh variabel ya, jadi datanya urutan pertama kalau diurut gitu. Nah, lalu ada splitter nih, splitter posisi 1 itu karena indeks itu dari 0 ya. Nah, jadi kita dari ini dulu yang satu, baru ke ID ya, baru selanjutnya. Nah, lalu kenapa ada airstrip di sini? Karena kalau kita nggak pakai airstrip, dia kan di akhirnya ada enter ya, jadi dia loncat apa istilahnya, enternya ikut kebaca gitu. Mungkin bisa langsung kalian coba juga nanti shortcutnya, karena kita ntar bagi ya di kolom deskripsi. Namun jika datanya false ya, karena ini kan, nah karena kalau datanya ketemu itu dia bernilai true. Nah, jika false ya data tidak ditemukan, lalu kita pun mengclose filenya. Nah, untuk fungsi selanjutnya untuk nomor 4 yaitu mengupdate data. Nah, misalkan kita lihat datanya dulu ya, masukkan nomor 1. Nah, misalkan kita ingin mengubah data dengan nama Rangga Rahmat, kita ingin mengubah umurnya misalkan dari 20 menjadi 21. Nah, maka untuk mengubahnya kita kopikan dulu ID pasiennya. Nah, setelah di copy kita tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, kita masukkan nomor 4 untuk mengupdate datanya. Nah, silakan masukkan nama ID pasien yang ingin diupdate, kita pastekan, lalu kita tekan enter. Nah, kita masukkan nama lengkap ya, sama ya, Rangga Rahmat tadi tuh. Terus kita ingin mengubah umurnya 21 misalkan, lalu keluhannya sakit kepala, penyakitnya migrain misalkan ya, kita enter. Nah, hingga muncul update data berhasil dilakukan. Silakan tekan enter untuk kembali ke menu, lalu kita tekan enter. Nah, untuk memastikan data sudah terupdate apa belum, kita melihat kembali fungsi nomor 1. Nah, maka di sini terlihat umurnya telah berubah menjadi dari 20 menjadi 21. Nah, lalu untuk algoritma atau programnya sendiri bagaimana? Nah, di sini kami menamakan fungsi mengupdate data sendiri yaitu dengan nama change data. Nah, ketika nomor 4 yang ketika fungsi ini dipanggil, maka fungsi ini akan melakukan print Anda berada pada menu update data dengan, nah, kita menyimpan dulu data targetnya dengan variabel namanya data target. Nah, di sini user memasukkan input di sini, lalu print, silakan masukkan data baru. Nah, di sini kita kumpulkan dulu dalam namanya di dalam variable new name, masing-masingnya new name, new age, new complaint, dan new disease. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini kenapa titik format ya? Mungkin itu tuh biar rapi aja program kita gitu. Karena kalau langsung nama lengkap baru titik 2 sama dengan gitu, umur baru titik 2 sama dengan, nanti enggak kayak tabel gitu, bentuknya miring-miring. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung dicoba aja codingannya ya, karena kita udah taruh source code-nya di deskripsi. Nah, lalu kita open filenya, karena filenya itu ada di folder data /data patient text. Nah, ini dia programnya dengan read semua lainnya. Lalu splitter ya, seperti biasanya, karena ini untuk membaca datanya dulu ya, dengan fungsi perulangan, karena datanya itu terpisah dalam bentuk koma ya, maka di sini data titik split koma. Nah, if data target yang sudah diinputkan user tadi sama dengan splitter di array 1, nah, karena ini tuh karena array itu dimulai dari 0 jadi 0 1. Nah, jadi if yang user input sama dengan di sini, maka diubah nih. Nah,
ini kan tadi ini yang sudah diinfokan user ya. Nah, ini maka di sini diubah lalu dijoinkan lagi. Nah, lalu kita close filenya. Nah, karena tadi tuh hanya read ya, di sini kan hanya read, jadi di sini kita open lagi dengan sintaks open data/data pasien.txt. Di sini parameternya write untuk write ya. Lalu kita write length-nya contents. Ini tuh dari sini ya, yang sudah digabung tadi, yang sudah dijoin, lalu close filenya. Nah, jika semua program di atas ini sudah dijalankan, maka akan print update data berhasil dilakukan, lalu back ke menu. Perkenalkan, nama saya Fatina Bila Umar. Di sini saya akan menjelaskan fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk menghapus data. Menu ini berfungsi untuk menghapus data pasien yang ada di puskesmas. Nah, jadi misalnya jika salah satu pasien sudah tidak akan berobat lagi, maka petugas puskesmas dapat menghapus data pasien tersebut dari daftar data pasien yang ada di puskesmas. Nah, untuk menghapus data, kita harus memasukkan nomor 5 sesuai dengan daftar menu yang telah tersedia. Nah, di sini kita berada pada menu hapus data. Program akan menampilkan daftar data pasien secara lengkap, mulai dari nomor, ID pasien, nama lengkap, umur, keluhan, serta penyakit. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor menu atau nomor pasien yang ingin dihapus. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghapus nomor pasien 1 dengan nama lengkap Ayu Amelia. Nah, maka kita harus mengetikkan nomor 1 untuk menghapusnya. Nah, di sini ditampilkan bahwa data nomor 1 berhasil dihapus. Lalu kita tekan enter, kemudian untuk mengecek apabila data tadi berhasil dihapus atau tidak, maka kita bisa mengeceknya dengan mengetikkan nomor 1 untuk melihat daftar data terbaru. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pasien tadi dengan nama Ayu Amelia sudah terhapus dari daftar data pasien yang ada di puskesmas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan yang digunakan untuk fungsi menghapus data. Pertama, kita definisikan fungsi dengan nama def hapus data. Kemudian program akan mencetak Anda berada pada menu hapus data dan mencetak daftar data pasien. Lalu di awal kita menggunakan fungsi open untuk membuka file data pasien.txt dan menggunakan metode readlines untuk membacanya dalam bentuk list. Nah, di sini fungsi sort kita gunakan untuk mengurutkan data sesuai dengan abjad. Jika data tersebut berjumlah 0, maka program akan menampilkan data masih kosong. Namun, jika data tersebut berjumlah 1 atau lebih, maka program akan menampilkan file data pasien.txt. Kemudian di sini kita menggunakan variabel fill untuk menampung input nomor menu yang ingin dihapus oleh user. Nah, selanjutnya terakhir kita menggunakan fungsi del untuk menghapus nomor pasien yang tadi kita inputkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi terakhir, yaitu keluar dari program. Nah, untuk keluar dari program, kita harus mengetikkan nomor 6 sesuai dengan daftar menu. Nah, di sini ditampilkan Anda akan keluar dari program. Terima kasih telah menggunakan program kami. Nah, jadi di sini kita akan otomatis keluar dari program data pasien puskesmas. Nah, jadi itu tadi 6 fitur-fitur yang ada di program data pasien puskesmas. Mulai dari melihat daftar data,
kemudian ada menambah data baru, kemudian ada mencari data, lalu mengupdate data, menghapus data, serta keluar dari program. Nah, diharapkan dengan menggunakan program ini, kita dapat mempermudah petugas puskesmas dalam mengelola data pasien. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton video kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.